Pengajian Ahad pagi dan halal bihalal pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak dengan tema meneguhkan silaturahmi, memperkuat dakwah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan rahmatnya kita dipertemukan kembali pada pagi yang penuh keberkahan ini, dalam suasana bulan Syawal yang masih hangat, dengan semangat silaturahmi dan saling memaafkan. Kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan agung sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islami. Yang terhormat Ketua Pimpinan Muhammadiyah Demak, Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Soali MS, yang kami hormati Bupati Demak atau yang mewakili Bapak Dr. Andes Agus Musyafa, Magister Manajemen, Asisten 1 Setda Kabupaten Demak, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, Ustadz Haji Ihsan Intizam LC, Magister Agama selaku pengisi tausiah, yang kami hormati anggota Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Demak, Ketua Unsur Pembantu Pimpinan Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Demak, Ketua Takmir Masjid Darussalam Demak, Ketua Ortom tingkat daerah Demak, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Demak, Kepala Amal Usaha Muhammadiyah, Amal Usaha Aisyah se-Kabupaten Demak, dan seluruh jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama menghadiri pengajian Ahad pagi sekaligus halal bihalal pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak, yang insya Allah menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan kembali komitmen dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu dan memperkuat iman. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan iftitah pimpinan daerah Muhammadiyah Demak. Acara keempat, sambutan Bupati Demak atau yang mewakili. Acara kelima, istirahat. Acara keenam, tausiah.
ketujuh penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Aji Yusman Saputra. Kepada Saudara Aji Yusman Saputra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Aji Yusman Saputra atas selantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dengar pada pagi hari ini semakin meneguhkan iman kita serta menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sambutan iftitah PDM Kabupaten Demak.
Hadirin yang dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu sambutan iftitah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak yang akan disampaikan oleh Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Suali MS. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Demak, hadir mewakili beliau Bapak Dr. Andes Haji Agus Musyafa MSI, asisten 1 yang merangkap asisten 2 Bupati Kabupaten Demak. Yang kami hormati beliau Ustadz kita Ustadz Haji Ihsan Intizam atau Intizam LC MAK, Magister Agama. Sekaligus beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal. Kendal Kaliwungu, ajar kenal karo aku. Itu ketika kami berlatih silat sebelum kenal tapak suci. Setiap mau sabung, guru kami itu mesti mengatakan, Kendal Kaliwungu, ajar kenal karo aku. Itu ketika berlatih sabung. Yang kami hormati seluruh jajaran pimpinan daerah baik Muhammadiyah maupun Aisyah Kabupaten Demak. Yang kami hormati seluruh unsur pembantu pimpinan majelis dan lembaga, baik ketua maupun seluruh anggotanya yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, senior di Muhammadiyah. Yang kami hormati juga seluruh ketua amal usaha Muhammadiyah, baik itu amal usaha kesehatan maupun pendidikan dan juga amal usaha yang lain yang ada di Kabupaten Demak. Beliau hadir Bapak Direktur Rumah Sakit Hajah Fatimah Solhan PKU Muhammadiyah Demak, Pak Dr. Gigi Han. Nama aslinya kurang hafal saya. Bolak-balik disebut tapi kok angil, ngiling-ngilingnya. Begitu juga ketua atau kepala SMK, SMA, kemudian Ketua Direktur Ma'had Darussalam Ustadz Jumali beserta seluruh asatidz, dan juga para hadirin pimpinan cabang, ya hampir kelupaan, pimpinan cabang seluruh Kabupaten Demak yang sudah hadir pada pagi hari ini beserta seluruh ketua ranting dan seluruh anggotanya yang hadir. Saya apresiasi tersendiri pada panitia Angkatan Muda Muhammadiyah, baik pemuda maupun NA dan ibu-ibu Aisyah terutama juga ikut berkiprah dalam penyelenggaraan acara ini.
dan seluruh hadirin yang hadir yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Yang pertama, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di majelis pengajian Ahad pagi yang kita rangkai dengan sekaligus acara halal bihalal. Perlu kita sampaikan bersama kepada yang hadir bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah sudah memulai kembali aktivitas pengajian Ahad pagi setiap sebulan sekali. Dan kalau tidak salah ini yang ketiga kalinya. Sekaligus kita rangkai dengan acara silaturahim Syawal atau halal bihalal. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin mempererat dan meneguhkan upaya kita bersama-sama sebagai warga besar Muhammadiyah di Kabupaten Demak. Kemudian yang selanjutnya, sholawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa teguh dan istiqomah dalam mengemban risalah dan sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus datang Ibu Bupati atau yang mewakili Pak Agus Mustafa, bahwa kegiatan ini memang kami maksudkan kita ngambil event atau momen Syawal, karena sudah tahun yang lalu kita tidak laksanakan kegiatan ini, dan kita berkepentingan dan bermaksud agar kegiatan ini antara ranting, kemudian antar cabang, dengan pimpinan daerah dan seluruh ortum yang ada bisa bersilaturahim bersama, memperteguh, mempererat tali silaturahim kita, dan akhirnya kita bisa membawa dakwah Muhammadiyah ini secara bersama agar ya Muhammadiyah di Demak beserta ormas-ormas yang lain sejajar dan sejalan dalam arti sama-sama mengemban dakwah Islam. Perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati lewat Pak Agus bahwa kami berupaya di pimpinan daerah Muhammadiyah ini berupaya untuk terus berkiprah membantu bagaimana membantu Bupati terutama, membantu pemerintah bagaimana supaya kondisi umat yang ada di Demak ini dalam keadaan yang kondusif, dalam keadaan yang terus giat gigih untuk bersama-sama terutama di kalangan umat Islam mengemban dan mengembangkan dakwah Islam. Kami di pimpinan daerah perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati bahwa peran kami bukan berarti ini menonjolkan, tidak. Kami memang berupaya untuk bersama-sama pemasyarakat yang lain di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Demak untuk bagaimana yang pertama memberikan pelayanan dalam kesehatan, Pak Agus. Di alhamdulillah kami sudah mempunyai satu rumah sakit yang insya Allah Pak Agus juga sudah mengenal dan juga sudah mengetahui. Kemudian punya satu klinik yang sudah berjalan, ya, klinik Darussalam dan rumah sakit PKU Hajah Fatimah Sulhan. Insya Allah ini harapan kami adalah bisa membantu pemerintah Kabupaten Demak dan masyarakat Kabupaten Demak untuk bisa memberikan pelayanan dalam hal kesehatan yang terbaik. Kami tetap selalu meningkatkan upaya kami untuk bagaimana rumah sakit ini bisa semakin berperan dan semakin berkembang sehingga manfaat bagi masyarakat itu bisa dirasakan dari hari demi hari. Untuk itu Pak Agus, jadi kami mohon dukungan dari pemerintah Kabupaten Demak agar
upaya kami ini juga paling tidak jalan-jalan untuk menuju pengembangan itu nanti mohon untuk dibuka secara luas dan secara lebar, sehingga terutama dalam hal pengurusan persyaratan administratif kami mohon untuk bisa ketika kami sudah lengkap jangan sampai dipersulit. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit begitu? Ini harapan kami. Kemudian terkait dengan rumah sakit ini kami juga berharap kepada Pak Ihsan ini, PDM Demak itu punya 5 rumah sakit Pak, yang semuanya sudah on the track semua, sudah jalan semua. Maka kami memang berharap pada Pak Ihsan, ya, tadi mungkin sudah diawali oleh direktur rumah sakit, ya, bahwa ya ketika kita sudah besar, kenapa tidak berbagi kepada saudara-saudara kita yang masih kecil, begitu ya harapan kita, sehingga nanti mungkin monitornya atau apanya yang kira-kira bisa ditransfer ke Demak, atau toh kalau membeli yang membeli dengan harga yang miring begitu ya. Jadi kalau mengganti dengan harga yang miring, harapan kita seperti itu, sehingga kita di Jawa Tengah khususnya antar rumah sakit ini ada satu kerjasama yang baik, sehingga satu dengan yang lain saling mengangkat dan saling memajukan. Makaten. Kemudian selanjutnya kami Pak Agus juga bergerak di bidang pendidikan, dan kami terus berbenah Pak Agus pendidikan kami, sebagaimana kemarin kita bersama-sama di acara forum komunikasi ulama dan umaro itu, ternyata di Kabupaten Demak ini cukup memprihatinkan, terutama generasi mudanya, remajanya, para remajanya ini sudah sampai satu ambang yang miris di Kabupaten Demak ini. Maka kami Pak Agus di PDM ini sudah membangun atau sudah mendirikan satu lembaga pendidikan, yaitu pendidikan calon ulama Pak Agus, yang kita mulai dari setingkat SMP dan sudah berjalan 3 tahun, dan insya Allah ke depan 4 tahun, dan sekarang sudah ada siswa barunya insya Allah akan hadir. Maka harapan kami dengan pendidikan ini, kami paling tidak bisa meminimalisir kondisi dan perkembangan dari remaja-remaja kita yang oleh Polres kemarin sangat memprihatinkan. Maka ini menjadi satu kontribusi bagi pemerintah daerah kami untuk membangun dari segi generasi muda. Mudah-mudahan ini pun juga ada concern dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Demak agar dalam pendidikan pun kami juga tidak dinafikan. Begitu ya. Insya Allah selama ini Bupati Demak selalu memberikan fasilitas kepada kita, dan mohon maaf Pak Agus, hari ini tidak kita tempatkan di kabupaten. Biasanya kita pinjam pendopo, tapi hari ini mencukupkan dengan fasilitas yang kita miliki. Insya Allah tahun depan kita akan lebih besar lagi. Nek perlu mengko alun-alun disewol. Alun-alun bisa ditempati untuk halal bihalal warga Muhammadiyah. Syukur-syukur nanti takmir Masjid Agung juga memfasilitasi serambi Masjid Agungnya untuk kegiatan halal bihalal. Ini kita rancang mulai sekarang sudah. Mudah-mudahan, karena takmirnya juga saudara kita sendiri, begitulah. Insya Allah kita akan berusaha untuk bagaimana Masjid Agung itu juga kami bisa menempati di sana, terutama dalam event-event tertentu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan berharap kepada seluruh cabang dan ranting, semua aum dan ortum yang ada, marilah kita bersinergi, berkolaborasi bersama-sama untuk merasakan bagaimana nikmatnya kita bersama-sama berdakwah lewat wadah Muhammadiyah ini. Oleh karena itu Pak Agus dan Pak Ihsan, kami beberapa waktu ini sudah menggandeng pemuda, mengaktifasi para pemuda dan angkatan muda untuk selalu berkiprah, dan kegiatan ini pure, ini adalah upaya kawan-kawan pemuda Pak. Alhamdulillah, jadi 3 bulan sudah terbangun, 4 bulan sudah terbangun, mereka sudah mulai gigih dan giat dan berkiprah bersama-sama dalam memajukan dakwah ini. Mudah-mudahan ke depan angkatan muda itu terus bersimultan, dari pemudanya, kemudian NA-nya, kemudian masuk ke bawahnya adalah IPM dan NA-nya, itu semuanya akan
sambung berkesinambungan sehingga regenerasi daripada Muhammadiyah di Demak ini tidak akan terjadi stagnasi. Maka yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus mewakili Ibu Bupati atas rawuhnya dan kesempatan waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama kami, mudah-mudahan tidak ada cara lagi Pak Agus, insya Allah nanti bisa mendengarkan uraian dari Pak Ihsan yang insya Allah beliau juga dengan pemerintah Kabupaten Kendal ini, saya melihat dari medsos itu Kendal cukup akrab, dan bahkan nyun sewu Pak Agus, bukan membandingkan Pak Agus, hibahnya itu sampai 5M Pak Agus. Lah barangkali ini bisa diikuti oleh pemerintah Kabupaten Demak untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak dan Aisyah serta urtumnya yang lain. Jadi hibahnya sampai 5M. Kemarin saya mendapat bocoran dan ternyata dibenarkan oleh Pak Ihsan, betul hibahnya 5M. Ya, terima kasih, barangkali ini nanti bisa menjadi bahan pemikiran dari pemerintah, ya. Bukan kami meminta, tapi kalau diberi ya mau, begitu ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak meminta, tapi kalau diberi insya Allah dengan ikhlas. Dan alhamdulillah Pak Agus, tahun ini 2026 kita mendapatkan hibah dari Pemkab sebanyak 400 juta. Ya 400 juta ini tahun ini, mungkin tahun 2028 insya Allah 5M. Oke itu ya. Yeah. Makasih, insya Allah sudah kami rencanakan Pak Agus, 400 itu untuk pembangunan klinik. Jadi klinik kita ini kalau banjir Pak Agus, kalau hujan ini banjir Pak Agus, jadi sudah masuk ke dalam klinik sehingga alat-alat kesehatan kita itu terganggu, maka sudah saatnya kita pindah ke sebelah yang insya Allah itu akan kita lakukan pada tahun ini dari dana hibah dan dana pendampingan dari klinik. Namun ternyata kemarin kok nyun sewu, dana yang segitu hanya sampai pada penyempurnaan fondasi dan pilar, belum sampai daknya apalagi bangunan di atasnya. Nah ini nanti akan kita koordinasikan lagi, mudah-mudahan nanti bisa mencukupi, dan syukur-syukur kalau mungkin Ibu Bupati berkenan 2027 WI dewe lah ora ana hibah ya WI apa ngeten nggih, supaya klinik kita berhasil. Dan insya Allah kami di Muhammadiyah komitmen kami akan terus bagaimana menyelesaikan pembangunan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ngeten yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi atas nama pimpinan daerah mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wa kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur dan bisa menyambung dari Ramadan kemarin ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon kiranya Pak Ihsan nanti bisa diberikan bekal dan istilahnya copy paste dari Kendal kok bisa seperti itu, rumah sakit saja 5 dan lain sebagainya ya. Ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon semua hadirin untuk bisa istiqomah dari awal sampai purnanya acara ini. Billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Suali MS. Semoga arahan dan nasihat yang diberikan menjadi penguat semangat dakwah kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Demak. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Musyafa, Magister Manajemen selaku Asisten 1 Setda Kabupaten Demak. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Demak, mohon izin menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Ibu semuanya karena sedianya beliau Ibu Bupati Demak berkenan hadir pada acara ini, namun karena sesuatu hal beliau menugaskan saya. Buktinya bahwa beliau akan hadir
sampai dengan tadi malam kita selaku staf selalu mengikuti agenda beliau, kemana dan siapa yang diutus. Namun pada subuh ada notifikasi masuk di HP saya, diminta untuk mewakili pada acara ini. Untuk itu mohon maaf, beliau menyampaikan salam takzim kepada kita semuanya dan mewakilkan saya selaku asisten 1, asisten yang membidangi bidang pemerintahan dan kesra untuk mewakili acara ini. Sebetulnya saya juga bisa mendispo kembali Pak Kiai pada kabak kesra atau pada camat Demak, tapi itu tidak saya lakukan. Bapak Ibu semuanya, mohon izin menyampaikan sambutan Bupati Demak pada pengajian Ahad pagi dan halal bihalal pimpinan daerah Muhammadiyah Minggu 12 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat para romo kiai, para sesepuh bini sepuh PD Muhammadiyah yang ada di depan, utamanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ihsan Intizam LCMAG, yang kami hormati pimpinan daerah Kabupaten Demak Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soali MS, yang kami hormati seluruh keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Demak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Hadirin serta tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta rahimiyahnya. Hingga hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara pengajian Ahad pagi dan halal bihalal pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya berupa syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Demak kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak yang secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pengajian Ahad pagi sebagai sarana memperkuat keimanan, memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah. Kegiatan yang mulai ini juga menjadi wadah pembinaan spiritual, ruang silaturahmi yang memperkokoh persatuan umat serta menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian sosial dan semangat gotong royong. Kami yakini bahwa melalui kegiatan pengajian yang rutin dan berkelanjutan seperti ini akan lahir generasi yang tidak hanya kuat dalam iman dan takwa, tetapi juga memiliki akhlak mulia serta mampu berkontribusi positif dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, kami sangat berharap kegiatan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat, utamanya Kabupaten Demak. Hadirin yang kami hormati, momentum halal bihalal yang kita laksanakan pada hari ini juga memiliki makna yang penting sebagai sarana untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan serta memperkuat persatuan dan kesatuan, khususnya pasca bulan suci Ramadan. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam momentum halal bihalal dapat senantiasa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai tradisi seremonial semata, namun benar-benar menjadi landasan
dalam membangun sosial yang dilandasi keikhlasan, saling menghargai dan penuh kasih sayang antar sesama. Bapak Ibu dan yang saya hormati, kami atas nama pemerintah daerah juga memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada PD Muhammadiyah atas dedikasi dan kiprah yang tidak pernah surut dalam mencerdaskan kehidupan umat. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, Bapak Kiai Soali sudah mendirikan SMP calon-calon ulama, Masya Allah, luar biasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai usaha yang telah dirintis dan dikembangkan menjadi bukti bahwa komitmen Muhammadiyah dalam menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Kedepan kami juga berharap jalinan kerjasama yang telah terbangun dengan baik dapat semakin diperkuat dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Dengan sinergi yang harmonis antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat termasuk Muhammadiyah. Insya Allah berbagai tantangan pembangunan dapat kita hadapi dengan lebih baik dengan bersinergi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya melalui forum yang penuh keberkahan ini, marilah kita terus meneguhkan komitmen untuk meningkatkan kualitas diri baik dalam aspek keimanan maupun kepedulian sosial, serta senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya Kabupaten Demak yang aman, tentram, dan bermartabat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Demak Dr. Hajah Estiana SE. Demikian sambutan secara tekstual sudah kami bacakan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Agus Musyafa, Magister Manajemen selaku Asisten 1 Setda Kabupaten Demak atas sambutan dan motivasi yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki acara inti yaitu tausiah, maka kita akan memasuki waktu istirahat sebentar. Kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Di Kendal masih berlaku untuk tahun ini fisik, tahun berikutnya non fisik. Ngaten apa boleh fisik terus menerus? Kita baru dapat juga 2 kali. Oh, baru 2 kali. Ya, sebelumnya belum dapat. Jadi yang pertama kemarin fisik juga satu miliar. Sekarang dapat fisik juga. Oh, berarti artinya bertahun-tahun, tiap tahun? Enggak, tahun sebelumnya itu berarti 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Berarti kita ya. Tapi janjane yo piye carane
Jadi politik. Iya, iya, iya. Semoga setelah istirahat kita kembali mengikuti acara dengan penuh hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kini tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah pengajian Ahad pagi sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ihsan Intizam LC Magister Agama, Ketua PDM Kabupaten Kendal. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, izin berdiri nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dibuat obat. Cakepnya kurang kompak. Ulangi. Daun salam dibuat obat. Cakep. Yang jawab salam semoga sehat walafiat. Amin. Daun salam dipetik Ibu Sophia. Cakep. Ada Ibu Sophia di sini? Mustofia Pak. Ada. Mustofia Pak. Oh, Mustofia. Ulangi. Daun salam dipetik Ibu Sophia. Cakep. Yang jawab salam semoga bahagia. Amin. Yang ketiga ini mesti jawabannya aminnya lebih keras. Daun salam 12 tangkainya. Cakep. Yang jawab salam semoga lunas hutangnya. Amin. Dokter Han, aminnya keras sekali itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Kabupaten Demak yang diwakili oleh Bapak Haji Agus Musyafa MSI. Terima kasih kehadirannya Pak Agus. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM Demak, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Soali MS. Alhamdulillah, terima kasih Pak Soali. Serta yang kami hormati seluruh pleno PDM, yang kami hormati seluruh pleno dari pimpinan daerah Asia. Hadir nggih Ibu-ibu nggih? Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang se-Kabupaten Demak. Hadir semua Pak? Hadir nggih? Alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Demak. Ini kalau ibu-ibu pasti hadir. Yang kami hormati seluruh pimpinan UPP se-Kabupaten se-PDM Demak, dan yang kami hormati seluruh
Aum yang ada di PDM Demak dan Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat wal afiat. Sekarang ini ada yang sehat tapi kadang enggak afiat. Sehat itu apa? Badannya. Afiat jiwanya. Ada yang sehat jiwanya tapi enggak sehat badannya. Ada yang sehat badannya enggak sehat jiwanya. Ada yang dua-duanya, enggak sehat badannya juga enggak sehat jiwanya. Bapak Ibu, sehat wal afiat. Semoga tambah sehat, tambah kuat, tambah nikmat, tambah semangat. Pokoknya pengajian harus gembira dan menggembirakan. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Ya, nanti kalau snacknya habis minta kepada Pak Suali. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih di suasana Syawal kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jalallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian, kemarin puasanya berapa hari? 30, ada yang 31. Teman saya itu umroh ikut puasanya Saudi, karena umrohnya kan di Mekah. Pulang ikut pemerintah. Nah, berarti puasanya 31, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi ada yang 29. Yes, pokoknya yang penting poso gitu ya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita berpuasa, kira-kira Bapak Ibu yakin enggak kalau sekarang sudah menjadi orang yang bertakwa? Jawabnya kok rapatnya yakin. Yakin enggak kalau sekarang Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang bertakwa? Yakin deh? Yakin. Alhamdulillah. Karena Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu juara, al-faizun. Ya. Bapak Ibu sekalian, berarti sekarang sudah menjadi apa? Para juara. Ya, berhasil menaklukkan godaan ketika apa? Puasa Ramadan. Walaupun sekarang sudah rada napa Bu? Iya, kalah lagi. Iya, sudah nggak bisa mengendalikan lagi. Katanya bulan Syawal bulan balas dendam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa itu di surat An-Naba, yakin Bapak Ibu hafal, inna lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu siap-siap untuk mendapatkan hadiah dari Allah karena menjadi pemenang. Apa hadiahnya Bapak Ibu sekalian? Surga. Ya, surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Harus yakin Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang bertakwa itu dapat hadiah surga.
Kira-kira Bapak Ibu sekalian kalau meninggal hari ini tempatnya di mana? Di surga kan? Pengen meninggal hari ini apa nanti? Kan mumpung lagi dapat apa? Kemenangan. Iya. Ini menjadi penting Pak. Tentang apa? Keyakinan apa yang sudah kita lakukan. Kadang kita tuh mengerjakan sesuatu tapi nggak yakin. Iki janjane saya berbuat seperti ini, itu nanti hasilnya apa? Maka bagi orang yang beriman, namanya juga percaya, itu nggak boleh Pak mengabaikan janji yang sudah Allah berikan. Maka Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa itu harus optimis. Nggak boleh sedih, nggak boleh MCC. Kenapa itu MCC? Mecucu. Iya. Ada uang, alhamdulillah. Nggak ada uang, alhamdulillah. Jek iso ngutang. Loh iya kan? Harus begitu. Ya. Kita harus menjadi abdan syakuro, orang yang selalu bersyukur, optimis akan janji Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana membangun keyakinan bahwa yang kita lakukan itu satu benar, dua layak mendapatkan janji Allah, dan yakin janji Allah itu apa? Benar. Jadi Allah sudah menjanjikan inna lil muttaqina mafazat. Bahwa sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan, yaitu surga. Maka ucapan Idul Fitri adalah kalau di Indonesia minal aidina wal faizin. Faizin itu ya artinya kemenangan. Nah, apa yang Allah janjikan, balasannya apa? Dilanjutkan. Hadaiko wa'anaba. Bapak Ibu sekalian, nanti akan dijanjikan di akhirat, di surga, kebun-kebun yang indah, buah-buahan yang banyak. Rasulullah pernah sholat gerhana. Dalam sholat itu Rasulullah diperlihatkan, kalau caranya kita ya kasyaf, dibukakan oleh Allah, bisa melihat surga. Terus di situ Rasul melihat buah anggur. Ya. Rasulullah mau mengambil tapi kemudian tidak jadi karena sedang sholat. Selesai sholat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah cerita kepada para sahabat, wahai para sahabat, ketika sholat tadi saya diperlihatkan surga. Maka Nabi itu nyuwun sewu Pak, paling yakin terhadap akhirat karena Rasulullah melihat. Apalagi ketika Isra Mi'raj melihat, maka kebaikan-kebaikan Nabi luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu belajar sirah nabawiyah. Kalau urusan makan, urusan kekayaan, Masya Allah, Nabi sangat-sangat sederhana. Bapak Ibu baca nanti di hadis-hadis sahih Bukhari dan seterusnya, Nabi dan para istrinya, ya, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, kami 3 kali hilal. 3 kali hilal itu berarti berapa bulan? 2 bulan deh. 2 bulan berturut-turut nggak pernah masak. Ya, di sini ibu-ibu masak terus, nampak nggak pernah masak? Grab food, yang nggak masak tapi pesan Grab food. Iya. Ini benar-benar nggak ada yang dimasak 2 bulan berturut-turut. Nah terus makannya apa? Bagaimana bisa makan?
Maka kalau ada yang memberikan hadiah, kami makan. Kalau tidak ada, kami puasa. Sebegitu mudahnya Pak urusan makan di keluarganya Rasul. Bahkan Nabi sejak diutus menjadi Rasul nggak pernah namanya makan gandum dengan kualitas terbaik. Itu Rasul kita, tapi paling mulia. Kalau begitu kemuliaan tidak ditentukan dengan apa? Harta. Bapak sekalian, kembali ke ayat tadi, hadaiko wa anaba. Wis pokoknya Bapak Ibu sekalian kalau masuk surga, insya Allah Bapak Ibu puas. Iya. Karena ada testimoninya, Pak. Iya, ada testimoninya. Iya. Dalam satu riwayat dijelaskan ada orang termiskin di dunia. Iya, siapa itu, Pak? Oh, Hamdan. Pokoknya hidupnya sengsara di dunia. Nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Celup dintas ke meneh. Terus ditanya, gimana rasanya? Hilang semua penderitaan di dunia. Padahal baru mak celup saja, Pak. Susahnya mikir aum gitu. Ya Pak Suali ya. Gitu. Susahnya mikir rumah sakit itu. Mikir sekolahan, mikir TK dan seterusnya. Hilang semua, berganti dengan kebahagiaan di surga. Terus ada lagi satu orang yang terkaya di dunia, yang hidupnya makmur, mewah, dicelupkan ke neraka sebentar, celup, dientas ke meneh, ditanya gimana rasanya, hilang semua apa? Kesenangan dunia, sengsara ini ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian ada testimoninya. Maka Bapak Ibu yakin dengan dakwah kita, dengan kegiatan kita ini, insya Allah menghantarkan kita ke depan pintu surga Jannatun Naim. Ini ada di pembukaan anggaran dasar Muhammadiyah. Dan yang paling berani mengucapkan ini ya Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu ini dengan bermuhammadiyah diantarkan ke depan mana? Surga Jannatun Naim. Percaya mboten Bapak Ibu? Iya. Nanti Ibu sekalian di akhirat Bapak Ibu akan mengucapkan terima kasih Muhammadiyah. Iya. Di akhirat bukan Muhammadiyah terima kasih kepada pengurus, kepada kebalik, Pak. Jangan pernah merasa berjasa di Muhammadiyah. Kita nanti yang akan mengatakan Muhammadiyah terima kasih sudah membuka akses selebar-lebarnya untuk bisa mencapai cita-cita surga. Ya. Ini buat sekalian nanti di sana wa hadaiko, ya hadaiko wa nabah. Terus ada wakawaiba atsroba. Lah ini bapak-bapak harus semangat ini. Iya. Di surga itu sekalian, ini yang menyampaikan kan Quran. Nanti Bapak Ibu baca di surat yang lain, ya, itu gambarannya jelas bahwa di surga akan disiapkan apa? Bidadari. Ya, yang sebaya. Kira-kira ada yang sepuh-sepuh itu betul Pak? Enggak ada. Semuanya muda dan ibu pun jauh usah khawatir. Nanti ibu-ibu jadi napa Bu? Ratunya bidadari. Oh, bapak-bapak pangling Pak. Pengen ketemu lagi sama istrinya mboten nanti Pak di surga. Orang di Jawa Pak. Ini bapak-bapak nanti kalau di surga pengen golek bojone malih napa ganti bojo?
Iya. Yakin nanti bapak-bapak ketemu istrinya pangkling, Pak. Lu kok malah ayu, malah glowing. Bukan aku solihah gitu ya. Ini ibu-ibu nih ya. Surganya ibu itu paling gampang, paling mudah. Ya, paling gampang, paling mudah. Apa itu? Idza sholatil mar'atu khamsaha. Itu yang penting sholat 5 waktu. Rasa nganggo sholat duha tahajud. Sholat 5 waktu. Wasomat sahroha, puasa Ramadan saja. Rasa nambahi ayamul bid, Syawal, napa malih? Senin Kemis. Cukup Ramadan saja. Tapi yang ketiga, nah ini Pak yang harus dibuat, Pak. Ataat zaujaha. Ya, mentaati suaminya. Kilalaha udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti. Yo coba mau melakukan amal minimalis loh, Pak. Ya. Tetapi oleh Allah panggil dia wanita solihah itu, silahkan suruh milih pintu surga yang mana. Tapi kuncinya yang nomor 3. Ataat zaujaha. Taat sama apa, Pak? Kurang seru. Atau azaujaha. Ya, gitu. Sekalian, ini yang harus kita yakini. Di surga itu nikmat. Lah kok di surga kok mbayangke kondisi di Indonesia atau di dunia ini, ya enggak semangat, Pak. Ini yang akan membangun kita keyakinan, semangat, berani bermuhammadiyah, berani beramal, berani menjadi pengurus karena punya keyakinan ini investasi akhirat. Ya, mikirnya itu janji Allah, ini amal soleh. Maka Bapak Ibu harus yakin dulu, ya, bermuhammadiyah itu benar apa salah, kan begitu. Kalau sudah meyakini, oh Pak, bermuhammadiyah itu landasannya jelas, yaitu apa? Al-Quran, hadis. Kegiatannya, Masya Allah, tidak ada yang menyimpang dari Quran, hadis. Kenapa enggak kemudian kita yakini, kita semangati? Maka saya yakin sekali yang membenci Muhammadiyah walat. Terus betul Pak niku. Leres wong apik kaya ngene kok dibenci, itu salah apa Muhammadiyah? Semuanya ada dasar dan bisa kita pertanggungjawabkan. Yang benci Muhammadiyah walat. Terus sekalian, ya saya mengamati Muhammadiyah itu maksum dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip itu maksum itu terjaga dan dijaga oleh Allah, ya, dalam tanda kutip, ya. Alhamdulillah, ya, marwah kita masih terus terjaga. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang nggak aktif di Muhammadiyah, nggak usah khawatir, Allah akan munculkan orang-orang yang mau aktif, Pak. Ya. Seandainya kita nggak aktif, apa Muhammadiyah kemudian selesai? Tidak. Maka saya katakan, yang butuh kita bukan Muhammad. Ya. Ini pikirannya harus dibalik, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu bersyukurlah ada di komunitas, ada di persyarikatan apa? Muhammadiyah. Ya. Tadi Pak berani mencantumkan agar dengan Muhammadiyah dihantarkan ke depan pintu surga Jannatun Naim. Ya, maka bangga jadi Muhammadiyah. Tidak usah takut wong kebenaran. Ya, kebenaran nggak ada masalah. Ya. Maka yang diranting jangan kecil hati. Ya. Yang ada di Aum
Ya, jangan kecil hati. Ya, kita berjuang untuk menegakkan Islam, mensyiarkan Islam lewat persyarikatan Muhammadiyah. Ya, maka sekalian, ini ada yel-yel Pak biar tambah semangat. Yel-yel ini dari PWM, mungkin Pak Suali masih ingat. Kalau saya bilang ranting, jawabannya apa Pak? Itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. PDM Demak apa Pak? Unggul berkemajuan. Siap ya? Harus semangat. Ya. Ranting, cabang, masjid, PDM Demak. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini yang harus kita bangun, Pak. Keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar. Kalau benar, kenapa harus ragu? Harus ragu-ragu. Kenapa? Kalau benar, pasti akan berani berjuang. Saya berani infak untuk Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak ya yang infak di Muhammadiyah karena memang percaya dengan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ya. Maka ini yang harus kita yakini bahwa yang kita lakukan adalah benar. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu sekalian, mereka yang non Islam itu juga meyakini agama mereka apa? Benar menurut mereka. Tapi apakah mereka itu sebenarnya benar? Kan begitu. Tapi itu saja mereka semangat. Ya kita yang jelas-jelas ya ala hudam mir rabbihim. Kenapa masih tengok? Nah, ini Bapak Ibu kita mantapkan ya, berjuang. Allah berfirman wa sekalian, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan fa inna ka'annahum bunyanun marsus. Wa sekalian, Allah suka. Jadi kalau menurut ayat ini ya, sesungguh innallaha yuhibbul ladzina, Allah cinta. Bu sekalian, dicintai sama Allah rasanya gimana? Ya, dicintai sama gadis cantik rasanya gimana Pak? Senang bukan? Senang. Dicintai sama ibu bupati gimana? Senang. Ini yang cinta Allah. Innallaha yuhibbu. Siapa yang dicintai oleh Allah? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yaitu orang yang mau berjuang di jalan Allah tidak sendiri ya, bukan pribadi-pribadi, tetapi apa? Saffan, yang ada dalam satu barisan saf, yaitu berorganisasi. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, bahasanya wajib ikut organisasi ya, wajib ikut organisasi. Kenapa? Karena kita ingin berjuang dengan target yang cepat, dengan manfaat yang lebih luas. Bapak Ibu kira-kira bangun masjid sendirian bisa mboten? Iya. Bangun sekolahan, bangun TK sendirian mampu mboten? Enggak bisa. Meskipun dia uang banyak, kira-kira mau ngodek napa? Semen. Mau ngangkati botol? Enggak mau Pak ya, maka butuh panitia, butuh ketua, butuh bendahara, butuh semua seksi yang akan ya bersama-sama mewujudkan itu. Tapi organisasi yang bunyanun marsus. Alhamdulillah Muhammadiyah termasuk yang rapi Pak ya. Di Kendal sekalian
kita punya sertifikat 398 sertifikat, semuanya atas nama Muhammadiyah. Di Demak nggih sama nggih Pak nggih. Ini artinya Bapak sekalian, kita memang memperjuangkan untuk ya, kalau untuk Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah kita meninggal, ini mesti akan terus berjalan. Tapi kalau atas nama pribadi saya meninggal, rebutan siapa? Ahli waris. Dan Muhammadiyah luar biasa. Ya. Ini menjadi penting, Pak, agar kita tahu bahwa yang kita perjuangkan itu bukan yang keliru, bukan yang salah, sehingga kita semangat untuk memperjuangkan. Pak, tapi orang itu apa-apa misalnya gitu. Bapak sekalian, jangan keliru ya. Yang berjuang di Muhammadiyah menjadi pimpinan dapat gaji mboten? Dapat, gajinya langsung dari pusat, dari Allah ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, nanti dicairkan di akhirat. Nah, Bapak Ibu pengen dicairkan saat ini apa mangke? Ya. Bapak Ibu berbuat baik, sholat, ibadah, ngaji seperti ini, mau dicairkan pahalanya di dunia nomor di akhirat. Kok misalnya Bapak Ibu sekalian setiap kali sholat subuh pahalanya apa? Qobliyah subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Lah kok kemudian pengen setiap sholat subuh mobil satu Pajero ya, ngesoknya sholat subuh mobil lagi. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, mobil itu ada harganya enggak, Pak? Enggak ada harganya ya. Maka Bapak Ibu yang sabar, pahala Bapak Ibu sekalian tidak akan hilang, tapi tersimpan aman nanti di akhirat. Tinggal nanti nunggu waktunya saja. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ya di momentum silaturahim seperti ini, kita penting untuk menguatkan ayo ukhuwahnya, ya dikuatkan lagi. Hubungan antara ranting dengan cabang diperbaiki, ya cabang dengan daerah diperbaiki. Ya, nyuwun sewu, ada yang cabang sama ranting ora akur. Ya, insya Allah kalau di sini akur nggih Pak Suwali. Ya. Ada Pak, karena ada cabang yang lebih kaya daripada apa? Daerah. Cabang itu ada rumah sakit dan enggak sama daerah enggak akur. Tapi Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya dengan silaturahim ini ya kita akan membangun ukhuwah yang akan menghasilkan momentum amal solih. Ya termasuk antar anggota Muhammadiyah di ranting. Ini juga harus ada silaturahim ukhuwah yang kuat. Untuk apa? Untuk dakwah Muhammadiyah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ya, wa kawaibat roba wa ka'san dihaqo. Iya, di akhirat itu Bapak Ibu sekalian urusan makan minum puas semua. Iya, minumnya Bapak Ibu sekalian, ini informasi ya. Bapak Ibu beruntung, hebatnya Quran itu bicara masa yang akan datang, tapi sudah diinfokan sekarang. Ya, ini kalau yang cerita bukan Quran, kami nggak akan percaya. Allah menyampaikan bahwa di akhirat di surga itu akan mendapatkan anharun min khomrin ladzatin. Ya, Bapak Ibu sekalian, di surga itu nanti ada sungai apa? Khomer. Ya, sungai khomer yang lezat. Ya, jadi kalau mau minum khomer jangan di dunia. Ya, nanti marakin apa? Mabuk, ngerusak badan, pikiran. Kalau mau minum khomer nunggu nanti apa? Di akhirat.
insya Allah lezat, sungainya dari khomer, Pak. Ya. Yang kedua ada anharun min asalin, sungai dari apa? Madu. Ya, jangan mikir lebahnya seberapa, sungai loh Pak itu. Ya. Ada lagi anharun min labanin khalis, ada sungai dari air susu. Ya. Bapak Ibu, nikmat luar biasa. Di surga tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Lah terus gimana Pak, nggak capek Pak? Nggak ada capeknya, nggak ada yang buang angin, nggak ada yang buang air besar atau kecil Pak. Terus yang dimakan jadi apa? Semua yang dimakan dari sendawa, dan itu harumnya seperti minyak misik. Ya, Bapak Ibu silahkan nanti banyak ayat, banyak hadis bicara tentang surga, detail Pak, biar kita semangat. Diiming-imingi surga. Ya, boleh Pak kita beribadah dengan mengharap apa? Surga. Ya memang itu dijanjikan oleh Allah. Tapi kalau misalnya mengharap ridho Allah saja, itu juga lebih baik lagi. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin semangat dalam beribadah, dalam Muhammadiyah tadi, kita harus punya harapan. Ya, yang Allah berikan dari harapannya jelas, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, mari motivasi semangat kita harus akhirat, Pak. Kita harus yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Masa kita enggak yakin bahwa ada kehidupan setelah kita mati ini, Pak? Yang harus dipersiapkan. Itu kalau orang cerdas. Ya, namanya kayis. Rasul pernah ditanya juga. Ya, manil kayis. Ya, Rasul bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang cerdas itu? Ada yang mengatakan orang yang cerdas yang begini. Kata Rasul, bukan. Orang yang cerdas itu adalah satu mandana nafsuhu. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu namanya cerdas. Dia mikir. Yang kedua, man amila ba'dal maut. Orang yang berbuat untuk kehidupan setelah mati nanti. Nasib saya gimana? Sekalian sedikit cerita. Kemarin beberapa hari yang lalu ada tamu datang ke rumah. Tanahnya lumayan banyak nih, bagus. Iya. Terus anaknya bilang, Pak Ihsan, ibu saya mau wakaf. Alhamdulillah. Ya, ini namanya masih sadar Pak, karena ibunya sudah sakit-sakitan. Ya, tahu hartanya banyak, mau wakaf. Wah, mudah-mudahan dari harta ini ada yang menjadi apa namanya, pegangan andalan Pak di akhirat nanti. Luar biasa. Ya, kami di Kendal itu kewalahan Pak menerima wakaf itu, mungkin saking percayanya orang. Dengan pahala yang berlimpah. Maka kita agak repot itu memanfaatkan gimana biar cepat dimanfaatkan. Akhirnya kami sampaikan, Ibu kalau mau wakaf ya nanti biar cepat ini boleh kan kita jual, nanti uangnya kita gunakan untuk bangun. Oh boleh Pak, alhamdulillah. Ya, jadi nyuwun sewu kita juga minta kepada yang wakaf ya, jangan sampai sudah ada masjid di situ kon direken apa? Masjid itu kangelan itu. Terus nggone ning tengah sawah kono kon gawe sekolahan, kan repot. Ya, maka kita lobby, gimana kalau tanahnya kita jual nanti hasilnya diwakafkan. Iya, kita kasih argumen dan alhamdulillah mau. Iya, akhirnya kita sudah punya tanah, tinggal itu tadi dijual kemudian dapat uang untuk membangun. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mantapkan keimanan kita, keyakinan kita yang kita lakukan benar. Ya. Maka ndak usah tinguk. Ya. Kemudian di surga apalagi la yasmauna fiha lagwan wala
kidzaba. Enggak ada Pak di surga itu ghibah, ucapan yang membuli, ucapan yang kotor. Enggak ada. Enggak ada dusta juga. Ucapan penghuni surga apa? Alhamdulillah. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin hidup kita di dunia serasa hidup di surga, maka jangan ada dusta. Ojo sok ngapusi Pak. Orang ngapusi itu hidupnya rekoso Pak. Mikir ngene konangan piye. Terus betul Bu? Iya. Jadi orang yang berdusta itu dia harus berdusta yang berikutnya untuk menutupi. Harus berdusta lagi untuk menutupi dan seterusnya. Maka orang yang hidupnya tanpa ada kebohongan, nyantai saja Pak. Hidupnya bahagia. Itu seperti penghuni surga. La yasma'una fiha lagwan, ucapannya enggak ada yang sia-sia. Ya. Wala kidzaban, juga tidak ada ucapan yang dusta, bohong. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya hati-hati ya kalau ingin hidup kita bahagia, hindari apa? Bohong. Ya, maka itulah Bapak sekalian yang Allah janjikan, ya la yasmauna fiha lagwan wala kidzaba. Apa yang tadi? Jazaan. Ya. Jazaan mir rabbika atoan hisaba. Itulah balasan, pemberian dari Allah dengan balasan yang tiada putus-putusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari ini harus kita renungkan, mikir gimana nanti akhirat kita seperti apa. Ya, kalau hanya mikir dunia Pak, rugi. Ya. Saya contohkan di Kendal ya, di sini insya Allah nggak ada Pak. Di Kendal itu ada seorang ibu-ibu nggak punya anak Pak. Ya. Kemudian pensiun, ya pensiun. Uang pensiunannya itu digunakan untuk membangun rumah lantai 2. Rumahnya lantai 2 Pak. Umurnya 60 tahun. Nggak punya anak, ya. Pensiunan langsung bangun lantai 2 rumah. Setelah jadi Bapak Ibu sekalian, ya naik ke atas, boyoke wis ora kuat Pak. Lutute pun kemeretek. Wah, akhirnya nggak pernah naik atas. Terus pertanyaan, yang menghuni di atas siapa? Jin. Nah, yang menghuni jin. Ya. Nah, terus nyapu ning dhuwur ora kuat, ngresiki ora iso, wis dibangun, kira-kira entuke napa niku, Pak? Paling orang mengatakan, wah omahe apik. Iya. Muni omahe apik sing kene apik, oh aku ora iso munggah. Coba Pak, dilalah terus meninggal dunia Pak. Bayangkan, ngentekke duit akeh nggo bangun omah, pensiunannya semuanya habis, gitu. Terus kira-kira sing manggoni niku sinten? Ra duwe anak lho Pak. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian dunia. Semuanya akan kita tinggalkan. Tinggal amal yang akan menyertai kita nanti di akhirat. Ya, maka cerdaslah Bapak Ibu sekalian agar kita bahagia yang selamanya di akhirat. Jazaan mir rabbika atoan hisabah. Tiru bagaimana para sahabat itu mempersiapkan akhiratnya, luar biasa. Nah, di Muhammadiyah sudah dilatih juga seperti itu Pak. Ya, para pimpinan itu sudah selesai dengan dunianya. Iya. Ya Pak Suali dan pimpinan pleno, Masya Allah, ngelegake waktu untuk rapat, mikir umat. Iya. Wih, nggak dapat apa-apa Pak, tapi yakin pasti Allah memberikan apa? Pahala. Bapak Ibu janjane pengen pahala apa pengen uang? Pengen apa Bu? Pengen pahala apa pengen arto?
Dua-duanya angel Pak niki. Ya, dunia dan kalau dapatnya pahala, dapat uang mboten? Mesti dapat. Ya, mesti dapat Pak. Rezeki itu dijamin oleh Allah. Jangan khawatir. Nahnu narzukukum. Kami yang merezekikan kalian. Ya, jadi nggak usah khawatir urusan apa? Rezeki. Kalau kita mikir akhirat, dunia pasti dapat. Yakin Pak itu, nggak usah khawatir. Maka itu hidup harus selalu bahagia, harus selalu optimis. Gitu. Bapak Ibu sekalian, orang beriman nggak boleh mecucu, nggak boleh bersedih hati. Janji Allah jelas. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bermuhammadiyah menggembirakan. Ya, ini akan menjadi investasi kita yang luar biasa. Nah, terakhir ya Bapak Ibu sekalian, di surat Fatir, ini menyambung Ramadan. Di surat Fatir ayat 29, itu Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Fatir ayat 29. Pun apal napa dereng? Dereng. Surat apa? Fatir ayat 29. Pun apal ngoten kok. Ini janji sekali lagi dari Allah Pak. Pakainya lantabur, tidak akan pernah rugi. Dan ini Muhammadiyah banget Pak. Yang pertama apa? Yatsluna kitaballah, membaca Quran. Kan nyambung tuh dari Ramadan kemarin. Kemarin yang sudah khatam 5 kali sinten? Ada 5 kali? Enggak ada. Ada yang 4 kali? Ada yang 3 kali? Alhamdulillah. Ada yang 1 kali? Ada yang tidak sama sekali? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu diistiqomahkan Pak. Al-Qur'annya jangan diabaikan Pak. Iya. Bapak Ibu sekalian, ya, Quran itu yang membuat hidup kita berkah. Dan nanti kalau di surga, derajat surga kita itu ditentukan dari bacaan Quran kita. Iqra wartak, Iqra wartak. Terus baca Quranmu, naik derajatmu. Baca lagi, naik lagi. Jadi kalau kita nggak bisa baca Quran, repot nanti Pak di akhirat. Maka mumpung Bapak Ibu sekalian ini masih ada waktu, ayo Pak. Yang belum bisa baca Quran, ya tanggung jawab ranting, ayo ngadain baca Quran. Kalau tidak cabang, ustadznya dari daerah. Ya. Ini menjadi gerakan kita Pak. Harus bebas buta baca Al-Quran. Apalagi punya pondok namanya Pak, Pondok Darussalam, luar biasa. Semua warga Muhammadiyah harus bisa membaca Al-Quran. Ini perbuatan yang sangat-sangat mulia, tidak akan pernah rugi. Baca Quran. Ya, Bapak sekalian, Mekah menjadi mulia, menjadi berkah, dikunjungi banyak orang karena turun Quran di Mekah. Padahal kalau kita datang ke sana panas luar biasa. Ya. Tapi menjadi bibak kata mubarokan. Kenapa? Karena Quran di sana. Madinah juga sama. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, orang yang mau baca Quran, insya Allah hidupnya, rumahnya berkah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, ini Bapak sekalian gerakan membaca Quran. Yang kedua Bapak sekalian,
gerakan sholat berjamaah. Ya, monggo Bapak Ibu hidupkan masjidnya, musolanya, sholat berjamaah. Insya Allah 5 waktu kita jaga, meninggal husnul. Percaya mboten Pak? Percaya. Mau meninggal jam berapapun sudah sholat. Ya, meninggal jam 10 malam sudah sholat Isya. Meninggal jam 1 siang sudah sholat zuhur. Tapi nek sholatnya dongtek atau ora sholat pripun? Pas dilalah pas ora sholat mati. Iya. Dan nyuwun sewu Pak, kami menjumpai banyak di rumah sakit itu. Yang sakit itu ketika diajak sholat, jawabannya, wah tuh raiso sholat, raiso wudhu. Nah, ini tugasnya Pak Dokter Hans. Ya. Itu jamaah atau pasien yang sakit, itu perawat wajib mengingatkan apa? Sholat. Itu nilai plus dari rumah sakit karena memang dibangun untuk dakwah. Ya. Diajar misalnya, Bu sudah sholat belum? Belum. Nah kok belum sholat? Ora iso wudhu, tangannya diinfus. Kan bisa napa? Tayamum. Mboten saged tayamum. Coba. Lho tayamum gampang. Ya. Lah wudune tayamume nek kumur pripun? Ya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah 1 menit diajari langsung bisa Pak. Ya. Wajah sama napa? Tangan. Rampung wis Bu saniki pun tayamum salat. Lah salatnya pripun? Salat sambil tidur saja nggak bisa Pak. Karena belum pernah diajari. Lah ini tugas sampingan perawat. Ya. Untuk apa? Dakwah rumah sakit. Besok insya Allah nek loro aku Pak ning rumah sakit PKU Muhammadiyah wae. Iya. Apalagi selesai pulang pengalamannya yang dulunya jarang sholat, akhirnya setelah sembuh sholat terus. Ini luar biasa Pak. Dakwah kita ada di mana-mana. Ya, maka sekalian perbaiki sholat kita, jamaah 5 waktu, terus kita istiqomahkan. Insya Allah nanti di akhirat pertama kali akan ditanya apa? Sholatnya. Tapi kalau nggak sholat ditanya juga masalah kakum fi saqar. Apa yang membuatmu masuk neraka sakor? Lam naku minal musalli. Nah, yang paling terakhir Bapak sekalian, infak. Bapak Ibu kalau infak rugi apa untung? Sekali lagi, yang infak rugi apa untung? Untung, alhamdulillah. Berarti pun benar Pak. Kalau nyuwun sewu ini cara berpikir. Kalau kita bantu anak yatim, ya misalnya memberi santunan anak yatim, Bapak Ibu ini tolong penting ya, jangan punya pikiran kita yang membantu anak yatim, tapi dibalik anak yatim itulah yang membantu kita menyelamatkan harta kita. Adanya lazismu itu kita terselamatkan, akhirnya kita bayar zakat. Ya. Bukan lazismu yang butuh kita, tapi kita yang butuh lazismu. Jadi harus dibalik cara berpikirnya. Kenapa? As-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu yang mempengaruhi kita. Kamu jangan infak, rugi. Maka Bapak Ibu ada gerakan infak. Sehari boleh, sebulan sekali boleh. Yang penting istiqomah sesuai kemampuan. Bapak Ibu kalau setahun 1000 mampu mboten? Setahun 1000 mampu nggih? Mampu. Kalau mampu sebulan 1000 mampu. Naikkan sepekan 1000 mampu. Sehari 1000 mampu. Alhamdulillah. 1 jam 1000 mampu mboten? Mampu. Sak menit 1000. Nah, sak menit 1000, bermenit itu kan ngetok kayak terus.
Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Enggak akan yakin sama janji Allah. Ya, dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah terkenal tangan di atas. Maka tadi kalau dari pemerintah ya, insya Allah PDM Demak tidak akan minta, tapi nek dikai ora Arab nolak. Ya, sebenarnya itu antara hak dan kewajiban. Sebagai warga berhak untuk menerima hibah juga, apalagi sudah banyak membantu pemerintah. Ya, kita sampaikan juga kepada bupati yang ada di Kendal bahwa kita juga sudah membantu. Jadi kalau memberikan hibah itu adalah sebagai bentuk stimulan untuk lebih berkarya untuk kabupaten. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita di momentum Syawal ini, ya masih di bulan Syawal, kita tingkatkan. Di Muhammadiyah kita syukuri Pak, ada dikumpulkan oleh Allah di Muhammadiyah ini untuk punya ladang seluas-luasnya berinvestasi di akhirat. Jangan sia-siakan. Suatu hari nanti kita akan mengatakan terima kasih Muhammad, ya sudah memberikan ladang amal yang luar biasa sampai akhirnya menghantarkan ke depan pintu surga Jannatun Naim. Insyaallah semuanya min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wal marida illa syafaitah wal mayyita illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian Bapak sekalian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga tausiah yang telah disampaikan memberikan pencerahan bagi kita semua serta menambah semangat dalam beribadah dan berdakwah. Acara selanjutnya pengumuman.
Pengumuman yang pertama ditujukan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kebon Agung dan pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosalam dan pimpinan ranting Muhammadiyah Bintoro, Mangunjuan, Wonorejo, Kedung Warulor, Punden Arum, Kebon Agung, Pilang Wetan, Mijen, kemudian Pucang Gading, Kebon Batur, Sriwulan, Loireng, Tambak Beras, Botorejo, Sidomulyo, Jogoloyo, Karangrejo, dan Wonosalam. Yang mau pembukaan rekening satumu, kami persilahkan selesai pengajian ini bisa langsung menuju petugas dari Bank Danamon di ruang kelas sebelah kiri masjid. Kemudian pengumuman yang kedua, alhamdulillah total infak pada pengajian Ahad pagi hari ini sebesar Rp4.100.000. Terima kasih atas infak yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga Allah melipat gandakan rezeki Bapak Ibu, mempermudah urusan dan membalas kebaikan dengan pahala yang berlimpah. Kemudian pengumuman yang ketiga, kebetulan dari Lazismu mengadakan program kurban, termasuk Lazis telah meriliskan produk rendangmu. Bagi yang ingin bertanya-tanya tentang kurban atau seputar Lazis bisa langsung ke kantor Lazis atau stand Lazis yang sudah disediakan. Gitu nggih Bapak Ibu. Kami ulangi sekali lagi, untuk pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah yang sudah saya sebutkan tadi, selesai pengajian ini bisa langsung menuju petugas dari Bank Danamon di ruang kelas sebelah kiri masjid. Terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara pengajian Ahad pagi dan halal bihalal pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Demak pada pagi hari ini. Semoga melalui kegiatan ini semakin mempererat tali persaudaraan, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta meneguhkan langkah dakwah Muhammadiyah dalam membangun umat dan bangsa. Akhir kata, kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara terdapat kekurangan. Fastabiqul khairat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki